Halo teman-teman, kali ini kita bikin makanan kucing lagi. Jangan lupa untuk memanaskan dulu air sebelum memproses bahan-bahan yang sudah kita siapkan ini. Yang pertama gua punya daging ayam gua beli ini seperempat dan harganya sekarang masih 15.000 ya. Jadi aman, masih bisa memberikan daging ke kucing kita karena harganya masih standar. Tapi untuk daging yang gua pakai kali ini masih campur tulang ya. Jadi nggak daging semua, bukan daging dada tapi dagingnya ini tuh campur, otomatis nanti akan gua pisahin dulu tulang dan dagingnya. Nah ini untuk air rebusannya udah panas, kita langsung masukin aja nih teman-teman ya si daging ayamnya ke dalam air rebusan seperti ini. Nanti airnya ini nggak akan dibuang tapi akan gua pakai untuk membuat bahan makanan kucing kali ini. Siapkan juga bahan yang kedua, yaitu teman-teman gua pakai tempe 6 ekor. Kebanyakan ya kalau pakai 6 piece tempe ini. Jadi aku mau pakainya setengah aja. Cie, aku kamu nih. Nah, ini lagi dipotong tempenya, dan untuk tempe yang aku potong ini lagi-lagi aku mau pakai yang lebih besar dari kedua potongan tempe ini. Jangan lupa dipotong-potong, terus kemudian juga dipotong memanjang, terus kotak seperti ini supaya lebih cepat empuk. Emang ada hubungannya? Ada lah ya. Nah, setelah tempenya berhasil kita potong, langsung aja kita akan masukkan ke dalam air rebusan ayam yang sudah setengah matang nih ya ayamnya ya. Dan kebetulan karena ayam ini beku jadi terlihat besar teman-teman ya, padahal potongannya itu kecil-kecil. Nah, ini tempenya udah dimasukkan ke dalam air rebusan barengan dengan ayam. Jangan lupa untuk diaduk-aduk supaya tempenya ini juga ikut terendam air rebusan. Nah, ini tiba-tiba langsung airnya itu surut. Jadi patokannya sampai airnya surut atau airnya itu jadi sedikit ya, karena airnya ini tidak akan aku buang tapi akan aku pakai karena lihat minyak dari air rebusan ayam itu bagus untuk kucing, karena itu makanya akan aku pakai untuk campuran makanan kucing kali ini. Jadi si Mugi udah standby karena mencium aroma dari masakan yang gua buat kali ini untuk kucing-kucing gua ya. Ini tempenya udah dipisahin, terus juga ayamnya udah dipisahin. Kita angin-anginkan sebentar supaya tidak terlalu panas pada saat dimasukkan ke dalam chopper. Nah, ini tempe dan daging ayam sudah siap. Kita tinggal pisahkan aja ini nih ya. Jadi pisahkan air rebusannya. Nah, ini air rebusannya udah dipisahin di dalam mangkok pink. Di wadah hijau itu adalah tempe dan juga daging ayam. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah agak dingin kita masukkan ke dalam chopper seperti ini. Masukin dulu tempenya, karena apa? Karena daging ayam itu masih plus tulang. Jadi harus dipisahkan dulu antara daging dan tulang. Ini biarin tempenya di sini, terus kemudian ini aku lagi memisahkan antara tulang dan juga daging ayam ini ya. Nah, ini kalau nggak mau ribet teman-teman bisa pakai dada ayam yang emang benar-benar full dada ayam, jadi nggak usah memisahkan antara tulang dan juga daging ayamnya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman masih males juga ya untuk memisahkan daging ayam dan juga tulang ayam, biarkan aja teman-teman ya takdir yang memisahkan. Tapi kalau nunggu takdir kayaknya lama juga ya. Oh iya teman-teman, kalau misalkan kamu bikin makanan kucing seperti yang di video ini terus kucingnya nggak suka, mungkin aromanya bisa jadi kurang kuat. Jadi kamu bisa ganti daging ayamnya itu dengan menggunakan ikan. Nah, untuk menambahkan protein aku juga pakai kuning telur untuk campuran makanan kucing kali ini. Jadi 3 bahan ya. Daging ayam, tempe, dan juga kuning telur yang akan dilangsungkan aja di blender atau di chopper. Jangan lupa juga masukkan kuah atau sisa rebusan ayam yang banyak lemak dari sisa air rebusan ayam itu yang berguna untuk bulu kucing. Nah, ini jadi hasil choppernya seperti ini, halus banget jadi seperti bubur bayi. Untuk memastikan komplitnya nutrisi yang didapat dari makanan, kamu wajib untuk menambahkan vitamin ke dalam makanan yang kamu buat. Video ini disponsori oleh MaxPow Super Serum. Dengan MaxPow, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPow Super Serum di marketplace kesayangan Anda.
Vitaminnya boleh apa aja, boleh Maxpow ataupun vitamin lain, tapi kalau mau samaan silahkan klik keranjang yang ada di bawah video ini, maka kamu akan langsung diarahkan ke link pembelian dari vitamin Maxpow ini. Nah, untuk kucing-kucing gua teman-teman ya, selama dikasih makanan tambahan ini, berat badannya itu jelas lebih naik dibandingkan dengan yang full dry food. Jadi buat kamu mungkin kucingnya itu kurus-kurus aja dan ingin menaikkan berat badannya, kamu silahkan berikan makanan tambahan selain dry food ya. Mau makanan yang kamu buat sendiri seperti di video ini atau mau nyari resep lain yang sudah banyak gua share di channel gua ini, silahkan aja teman-teman recook dan teman-teman itu bisa ganti bahannya menurut yang teman-teman itu bagus dan cocok untuk kucing teman-teman. Misalkan kucing teman-teman itu nggak suka yang namanya tempe, kamu bisa skip tempenya. Nggak suka sayur, kamu bisa skip sayurnya. Nggak suka daging, kamu bisa skip dagingnya. Nggak suka apa-apa ya kamu nggak usah bikin makanan ini ya, karena kucingnya nggak suka, jadi buat apa ya. Dan ini hasil nimbang terakhir kucing-kucing gua berat badannya seberapa. Nah, untuk kucing gua Himalaya yang paling kiri si Mugi itu 3 kilo 8 on ya. Untuk si Boni itu hampir menginjak 5 kilo ya. Dan untuk si Tamtam ini paling besar hampir kena 6 kilo lebih ya. Jadi untuk kucing-kucing gue ini tidak pernah full dry food ya. Selalu diberikan makanan selingan ini selama 1 minggu itu paling banyak maksimal itu 3 kali gue berikan makanan yang gue buat sendiri. Nah, jadi ini kucing-kucing gue teman-teman ya. Untuk si Ucup itu berat badannya sekarang lagi menurun karena si Ucup ini beneran dia itu full outdoor, nggak mau di kandang. Jadi banyak energi yang terbuang pada saat si Ucup ini di luar kandang. Nah, ini untuk Neng Elsa, karena Neng Elsa ini adalah kucing domestik ya, atau bisa juga kucing mix dom. Berat badannya itu nggak terlalu berat karena mungkin genetik juga berpengaruh ke tumbuh kembang atau berat badan kucing teman-teman. Jadi kamu harus tahu dulu sebelum ingin memaksakan kucing kamu gemuk, kucing kamu itu ras apa. Kalau sekiranya kucing kamu rasnya yang kecil-kecil aja, ras kampung atau ras domestik, ya gemuknya standarnya 3 kilo atau 4 kilo itu udah mentok banget ya. Tapi untuk kucing teman-teman yang mungkin punya gen kucingnya itu berat badannya yang bisa mencapai 6 kilo, 7 kilo atau 10 kilo, itu bisa banget untuk terus di booster dengan menggunakan makanan dan juga vitamin supaya badan kucing teman-teman itu makin gemuk, makin sehat. Tapi ingat, jangan sampai badan kucing teman-teman itu overweight atau over gemuk. Karena kalau misalkan badan kucing teman-teman itu terlalu gemuk, itu bisa menjadi sarang penyakit yang akhirnya kucing teman-teman itu bukannya gemuk sehat, malah jadi gemuk yang sakit-sakitan. Oh iya, sorry ya, di video ini antara kata-kata aku dan kata-kata gua itu campur-campur ya. Karena sebenarnya aku lagi belajar untuk mengganti kata gua dengan kata aku, tapi belum terbiasa. Maafkan ya, silahkan subscribe teman-teman.